segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024.
Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di
samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024?
Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حفظ كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في الآخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti
bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta.
الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين وصلى الله عز وجل. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام حافظ على كتاب الله. الإسلام صافيا من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024.
Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريقنا الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT
ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta.
Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الاثنين صافوا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة لطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional.
Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الختام اليوم حافظ على كتاب الله
اثنين صافوا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat.
Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام مصفى من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas Organisasi Sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh.
Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Hania dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة لطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأمة. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.
Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام مصافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan
baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة بطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara.
Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الختام اليوم حافظ على كتاب الله
اثنين صافوا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat.
Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الاثنين صافية من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh.
Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Hania dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Hanieh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.
Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras.
Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan
baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara.
Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah.
حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat.
Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الاثنين مصافحة من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh.
Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Hania dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام مصافحا من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.
Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريقنا الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan
baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara.
Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus, menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة
الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat.
Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام مصفى من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh.
Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Hania dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Hanieh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله، الإسلام صافيا من الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.
Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام حافظ على كتاب الله. الإسلام مصفى من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat.
Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام مصافحا من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya
selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الاثنين صافوا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024.
Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di
samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام مصافى من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024?
Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله، الإسلام مصافحة من الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في الآخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti
bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat
dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon Gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Airlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حفظ كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah
sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024.
Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024, sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di
samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024?
Sekjen DPP Partai Golkar, Lutwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lutwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lutwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الاثنين صافوا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة لطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti
bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat
dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام صافيا من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus impor 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon Gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Airlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lutwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lutwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lutwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah
sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام مصافى من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh.
Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Hania dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الكتاب اليوم حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon Gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.
Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام حافظ على كتاب الله. الإسلام مصافيا من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024, sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat.
Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله واغنم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام صافيا من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya
selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام صافيا من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh.
Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Hania dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Hanieh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام مصافحا من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.
Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat.
Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله، الإسلام مصفى من الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر، الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus impor 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya
selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di
samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام مصافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024?
Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti
bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat
dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الاثنين صافيا من الامه نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنه ويفتح لهم باب الجنه وطريق الى الجنه ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسال الله عز وجل ان ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخره يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon Gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Airlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah
sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الكامل حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek.
Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya
selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله واثنين صافيا من الامه نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنه ويفتح لهم باب الجنه وطريق الى الجنه ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسال الله عز وجل ان ينزلهم منازل الشهداء من ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخره يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024.
Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di
samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024?
Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله واثنين صافوا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,
Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat
dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام حافظ على كتاب الله. الإسلام صافيا من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في الآخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon Gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Airlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah
sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حفظ كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas Organisasi Sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh.
Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Hania dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Hanieh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الكتاب اليوم حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.
Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله والإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub. Wakil Presiden ke-10 dan Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh.
Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Hania dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Hanieh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الكتاب اليوم حافظ على كتاب الله الإسلام مصفى من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.
Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilgub? Usung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah.
الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام مصفى من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas Organisasi Sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat.
Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله. الإسلام مصفى من الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani panisasi saya Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia, yang menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah di mana Putin, Emmanuel Macron sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus, menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf kehadiran di Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفرهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه
الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Zikus 2024 lalu, Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat.
dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الكتاب اليوم حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Airlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah
sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia 79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Ini yang disampaikan bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di beberapa waktu lalu. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga menyatakan dia dapat terus terjaga 24 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Airlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi.
Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.
Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta.
Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله واثنين صافيا من الامه نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنه ويفتح لهم باب الجنه وطريق الى الجنه ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسال الله عز وجل ان ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخره يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah.
حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الاثنين مصافهم من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodewijk menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024.
Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta. Setelah sempat galau, Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di
samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi saya sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbagai jangka pendek. Bukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan dengan kedua pihak DPD partai. Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024.
Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di
samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. الإسلام اليوم حافظ على كتاب الله، الإسلام مصافى من الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب إلى الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون الأم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024?
Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام مصافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti
bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat
dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام مصافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon Gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Airlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah
sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon Gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024.
Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di
samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة لطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في الآخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon Gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024?
Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti
bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat
dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الاثنين مصافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشروا ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك هو القادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Airlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Airlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah
sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra.
Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniyeh dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniyeh. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله الإسلام صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus impor 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno.
Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Lodwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Lodwig menyebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia memastikan kalau sebelum pendaftaran ke KPU RI pada 27 Agustus 2024 sudah ada kepastian dan pengumuman tersebut. Ridwan Kamil kemungkinan besar akan diusung Partai Golkar maju di Pilgub Jakarta setelah sempat galau Partai Golkar akhirnya bersikap. Dilansir dari Kompas.com, Golkar sudah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju Partai Gerindra. Golkar sepaham untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Theater Jumat 2 Agustus. Namun Airlangga tidak secara gamblang menyatakan keputusan itu. Partai Golkar sendiri juga belum secara resmi mengetok palu mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Meski begitu, pernyataan Airlangga soal kode RK OTW Jakarta dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodwig F. Paulus. Ia mengungkapkan jika Golkar sudah mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil tengah dipersiapkan untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen Partai Golkar juga mengatakan baliho Ridwan Kamil menuju Jakarta bakal menjadi kenyataan. Adapun Golkar telah resmi mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sikap Golkar berubah karena sebelumnya elit partai mempertimbangkan elektabilitas Ridwan Kamil tinggi di Jawa Barat. Namun kini Golkar mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan mempersiapkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat 2 Agustus. Yusuf Kala berkesempatan berdoa secara langsung di samping makam Haniyeh.
Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala didampingi oleh Menkumham 2004-2007 Hamid Awaludin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubes Republik Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan. Yusuf Kala dan rombongan menyaksikan langsung pemakaman dari pemimpin Hamas. Selesai Haniah dimakamkan, Yusuf Kala pun berdoa di samping pusaran almarhum. Pihaknya mengatakan kehadiran delegasi Indonesia menandakan dorongan upaya perjuangan Palestina. Melalui pemakaman tersebut, Yusuf Kala melihat kuatnya pengaruh almarhum Haniah. Ia juga berharap proses pemilihan pemimpin baru bisa tercapai dengan lancar dan berharap tercapainya perdamaian. Yusuf Kala mengaku melihat ribuan jemaah hadir di pemakaman dengan emosional. Bahkan emosional itu larut dalam sholat Jumat dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. حافظ على كتاب الله لسانهم صافيا من الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم فيروا مقاعدهم في الجنة ويفتح لهم باب الجنة وطريق إلى الجنة ويبشر ببشارات الصالحين يا رب العالمين نسأل الله عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ولي ذلك والقادر عليه الدعاء في السر الجميع يدعو حتى الذين في المؤخرة يدعون لهم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi permintaan maaf Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada rakyat dalam acara zikir dan doa kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Hasto menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Ia membandingkan dengan PDIP yang selama ini getol menolak impor beras. Hingga sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Menurutnya, kebijakan-kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu. Yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat pujian setelah bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Bahkan ia disebut sebagai The New Soekarno. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rakernas organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ahmad Muzani awalnya menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang dihormati oleh sejumlah pemimpin negara-negara di dunia. Ia kemudian menyinggung momen di mana Putin sempat memberikan jempol kepada Prabowo. Tidak hanya Presiden Rusia, Prabowo juga disebut dihormati oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu dianggap sebagai sosok Soekarno baru di Indonesia. Terlebih Prabowo dinilai memiliki sikap dan komunikasi yang baik dengan dunia internasional. Dalam kesempatan itu, Muzani juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang mampu menjaga kebinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Semua itu, kata dia, dapat terus terjaga jika kader Gerindra menjaga perjuangan dan kemenangan yang diraih dalam pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Muzani pun meminta para kader tidak mencederai kemenangan tersebut dengan pragmatisme atau kepentingan jangka pendek. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi kini didukung menjadi calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Golkar. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra terkait Pilkada Jawa Barat 2024. Pertemuan dilakukan di Jawa Barat bersama pengurus DPD Golkar dan DPD Gerindra Jawa Barat. Tidak hanya dengan kedua pihak DPD partai, Erlangga juga menegaskan pertemuan itu dihadiri oleh kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, nama Deddy Mulyadi didorong menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024.
Erlangga juga menegaskan kalau pembicaraan dengan Deddy Mulyadi sudah sampai tahap keputusan mendukung di Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jabar 2024? Sekjen DPP Partai Golkar, Ludwig F. Paulus menyatakan terbuka kemungkinan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Wakil Ketua DPR RI itu, slogan Ridwan Kamil, On the Way Jakarta, yang pernah mencuat beberapa waktu lalu akan benar terjadi. Sementara perihal dengan pengumuman kapan Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta, Ludwig menyebutnya